Hai semuanya, kali ini tutorialnya saya akan membuat tas punggung. Di sini saya menggunakan inner instan yang saya beli dari Mbak Herlina, nanti kontaknya ada di deskripsi. Jadi di sini saya sudah mendapatkan inner yang sudah jadi. Bentuknya lumayan bagus ya, recommended banget. Kayak gini terpisah bagian per bagiannya. Nah, ini untuk isiannya, bagian dalam seperti ini ya. Dalamannya juga dari bahan yang cukup sangat bagus ya kalau menurut saya. Kemudian kita dapat bagian talinya. Nih udah ada bolong-bolongannya, tinggal nanti kita jahit di rajutan. Kemudian ini sisi bagian bawah. Ini ada gespernya. Nanti kita tinggal pasang menyudut seperti ini ya. Harganya kisaran 200-an ribu, mungkin belum ditambah ongkir jadi nambah ya untuk harganya. Ini bagian kantong kecil yang ada di depan tasnya, ada magnetnya juga. Oke, kita akan langsung membuat lembaran rajutannya. Nah, di sini saya menggunakan 4 gulung benang poli. Kemudian saya menggunakan hakpen tulip ukuran 3.0 atau 4.0. Lanjut, saya akan membuat rantai. Kalau berdasarkan inner yang saya beli, di sini kira-kira untuk panjang rantainya 43 cm. Tentunya di sini nanti akan saya sesuaikan dengan pola dari rajutan yang akan saya bikin. Di sini saya memilih untuk menggunakan motif bubble, bulat-bulat kecil berjejer seperti itu ya. Nah, di sini udah 43 rantai. Kayaknya di sini udah cukup. Nanti panjang pendeknya kita sesuaikan, bisa dikurang atau bisa ditambah. Kalau lupa hitungannya, tapi di sini sudah saya hitung 43 rantai. Tambah satu rantai untuk naik ke atas, kemudian kasih tusuk single belok ya, seperti ini. Jumlahnya 3 tusuk single kayak gini, 2, kemudian 3. Nah, kita akan bikin bubble seperti ini ya. Kita mulai tusuk bubble, biasanya bisa diisi 4. Nah, isiannya seperti ini. Tahan 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Kayak gini ya. Biasa diisi 4 atau 5, tapi biar irit saya pakai 4 aja. Kemudian kaitkan dan tarik. Ya, seperti ini nih tusuk bubble. Kelihatan pentul-pentul seperti itu. Kemudian 3 tusuk single. 1, 2, 3. Oke, prosesnya akan saya ulangi ya. Kita bikin bubble lagi. Kita bikinnya dari arah dalam, bubble-nya kelihatan di arah sebaliknya. Nah, kita mulai bikin bubble lagi. Kaitkan, masukkan nih, tahan ya. Tahan sampai 4 isian. Oke, lagi. Isi 4 aja udah cukup. Kemudian tarik seperti ini. Oke, kita udah dapat 2 bubble ya. Kemudian setelah bubble, kita kasih 3 tusuk single kayak gini. Polanya sama ya. Bubble kemudian tusuk single, jumlahnya 3. Kemudian bubble lagi, isi 4. Tahan. Masukkan, tahan seperti ini. Oke ya, kemudian tarik. Nah, isi lagi dengan tusuk single, jumlahnya 3. Kemudian bubble lagi. Nah, kita udah dapet 3 biji.
seperti ini, bubble lagi, dan seterusnya ya. Kalau mungkin punya stok benang yang agak banyak, nanti bubble-nya diisi 5 juga boleh. 5 ini ya, 5 isian ya. Jadi dia lebih kayak berisi, lebih padat seperti itu, dan juga nanti bulat-bulatnya lebih apa ya, lebih kayak lebih gemuk seperti itulah. Nah, berhubung saya cuma sedia 4 gulung, jadi saya isi 4 aja. Tapi saya rasa udah cukup kok, udah cukup motifnya kelihatan seperti itu. Kemudian setelah bubble, kasih tusuk single 3. Nanti kira-kira kita sebut aja di sini layer pertama jumlahnya ada 10 bubble seperti itu. Nah, ini layer pertama udah hampir selesai. Kita sebut saja baris pertama 10 bubble. Di sini udah 10. Karena berhubung tadi kita isi 43, jadi yang 3 sisanya ya, karena ada 10 kali 4, 40, kemudian di sini ada sisa 3, kita isi dengan tusuk single 3 buah. Nah, tambahkan satu rantai di atas, kemudian balik, dan 43 tusuk single kayak gini ya. Kita balik ke arah sebaliknya. Nah, tujuannya adalah nanti kita mengerjakannya dari sisi yang sama, sehingga bubble-nya juga akan terlihat menggembung ke arah luar kayak gitu. Jadi kita balik dulu, isi dengan isian yang sama, nanti hasilnya biar persegi ya, 43 tusuk single sama dengan rantai yang kita bikin tadi, terus sampai habis, sampai ujung maksudnya ya. Nanti polanya juga seperti ini, kita bikin layer bubble, kemudian balik, dan kita bikin tusuk single. Nanti juga untuk layer yang kedua kita dengan menggunakan pola yang sama, jadi kita bikin bubble dulu. Nah, ini udah selesai, udah sampai ujung. Nah, sekarang kita akan bikin layer kedua, satu rantai ke atas kemudian balik. Nah, di sini bubble-nya akan kita taruh di selang-seling dari bubble layer pertama tadi. Di sini saya tusuk single, kemudian kita di sini udah mulai bikin bubble nih, karena kita mau nempatin bubble di antara bubble-bubble yang ada di bawahnya. Jadi nanti selang-seling kita bikin bubble, tusuk bubble di sini sama isi 4, isi 5 sebenarnya juga boleh sih. Oke, tarik, kemudian 3 tusuk single, 1, 2, kemudian 3, kemudian bubble lagi ya. Nah, ini udah dapet. Nanti hasilnya selang-seling, kita bikin bubble lagi. Seperti ini. 3, kemudian 4. Lanjut, tarik. Dan kemudian tusuk single. 3 tusuk single. Lanjutkan sampai ujung ya. Nah, ini udah dapat 2 biji untuk layer kedua. Nah, ini sudah ada layer-layer yang hampir jadi. Nanti polanya seperti ini ya. Untuk layer kedua ini 11 bubble-nya, untuk layer ketiga 10, balik lagi ke 10. Nah, kita pasin dulu nih pada posisi tas inner yang sudah kita beli. Nanti seperti ini ya. Karena ada kantong kecil, maka di bawah kantong itu tidak kita isi dengan bubble, tapi nanti tusuk single biasa, single bolak-balik biasa.
yang kita isi bubble adalah di jari telunjuk sebelah kanan aja, yang saya tunjuk tadi sebelah sini ya. Kemudian lanjut, kita akan meneruskan polanya. Nanti seperti ini hasilnya, bubble-nya. Kemudian yang lain kita isi dengan tusuk single, karena memang kalau diisi bubble nanti nggak akan rata. Seperti ini, kira-kira nanti setinggi dari kantong kecil yang kita miliki. Lanjut, nah ini udah beberapa layer. Nah, kita pasin lagi nih, karena memang rajutan nanti kita bisa tarik, bisa agak kita pas-pasin di inner yang sudah kita beli, kayak gini ya. Lanjutkan sampai ujung ini, ujung persegi. Nah, ini kalau udah sampai ujung kita kurangi ya. Kalau udah dapat 22 layer, kita udah mengurangi hitungan menjadi bentuk yang agak mengerucut seperti ini, sampai nanti yang paling atas tersisa dari rajutan yang kita bikin 10 bubble, tinggal 5 bubble ya. Ini 10, kemudian paling atas tinggal 5 bubble seperti ini, tinggal 5 ya. Hitungannya dikurangin aja jadi satu, setiap naik satu layer nanti dikurangin satu rantai atau satu loop, seperti itu kita kurangin, nanti akan membentuk kayak segitiga seperti itu, tapi nggak sampai segitiga sih, cuman hitungannya berkurang. Nah, ini kalau udah jadi lembaran-lembaran kayak gini, kita putari dengan tusuk single ya, 2 putaran, biar dia lebih rapi antara sisi kiri dan sisi kanan. Dan juga nanti kalau bisa kita mau menempelkan, nanti dia lebih gampang. Nah, ini udah 2 kali putaran, udah rapi. Dan jangan lupa kita siapkan satu rajutan kecil untuk kantong kecil yang kita bikin tadi. Nanti pasangnya seperti ini. Nah, nanti dipasang kayak gini ya. Nanti kita jahit pertama. Jangan lupa nanti tempelin pakai benang dan jarum. Ini saya pakai benang jahit nilon biar kuat. Nah, kita mulai jahitnya ya. Jadi di sini saya cepetin aja karena jahitnya cukup lama. Nah, setelah jadi di sini kita jahit di rajutan yang gede, kita tempelin juga. Kalau saya biasa mulai dari pojok-pojokan ya, biar dia lebih pas, dan seberapa banyak sih kita narik ulur dari rajutan kita biar sesuai dengan inner yang kita beli tadi. Kita mulai di pojokan ya. Saya cepetin juga di sini. Nah, ini bagian bawah sudah selesai. Kita rajut pojokan lagi biar pas nanti kalau menjahit keseluruhan. Ini udah jadi ya yang bawah ya. Kemudian ujungnya kita tempelkan lagi. Nah, prosesnya tinggal menjahit-menjahit saja. Oke ya, udah jadi. Kita next tempelkan di tasnya, badan tasnya seperti ini. Pertama kita juga jahit bagian pojokan dulu. Seperti ini saya nempelnya, jadi tidak lewat bagian dalam. Saya kaitkan pada sisi-sisinya seperti ini. Nah, ini sisi bawahnya udah jadi. Kita mau tempel untuk sisi atasnya. Bagian atas kita
pas-pasin deh biar dia simetris. Nanti lanjut tinggal sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya tempel begitu aja kayak gini. Beberapa kali ya biar kuat. Nah, ini udah nempel semuanya. Nah, sekarang bagian belakang nih. Bagian belakang ini kita masih punya PR untuk nempelin kulsinya sebagai handle-nya. Handle tas. Kemudian di sini juga sisi bawahnya. Semuanya saya jahit tangan ya. Oke, kita tempelin pojok-pojok juga, mulai dari pojok-pojok. Kayak jahitnya lumayan lama di sini, tidak saya fullkan. Kira-kira seperti inilah yang urgent. Bagian sisi, kemudian atas. Oke Bunda, mungkin di sini tutorialnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.